Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Nah, jika kalian masih semangat, Ibu akan coba tes semangat kalian. Nah, Ibu akan bilang selamat pagi, maka kalian jawab semangat pagi luar biasa. Siap? Coba ya, Ibu tes. Selamat pagi, semangat pagi luar biasa. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, tolong anak-anak untuk dijaga kesehatannya ya, karena cuaca memang sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalian harap untuk menjaga kesehatan kalian. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai sesuai dengan kontrak belajar pada pertemuan sebelumnya, sebelum belajar boleh dirapihkan mejanya. Di atas mejanya tidak ada barang-barang ya, kecuali alat tulis dan buku tulis. Baik. Nah, anak-anak, Ibu akan mengingatkan bahwa 40 menit ke depan kita akan belajar. Maka mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk pembelajaran kali ini. Karena anak-anak, belajar itu ya bukan untuk hari ini atau untuk materi ini saja, tetapi belajar itu untuk masa depan kita. Semoga anak-anak bisa mendapatkan apa yang seharusnya dapatkan pada pembelajaran kali ini. Oke, baik. Nah, sebelumnya ada yang ingat apa pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Oke, betul sekali ya. Pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya adalah mengenai pidato. Teks pidato. Nah, teks pidato itu adalah teks yang berisi pendapat, gagasan yang disampaikan kepada halayak umum dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, memengaruhi dan meyakinkan. Nah, lalu apa sih Bu perbedaan dan persamaan di antara teks pidato dan materi kita hari ini? Nah, materi kita hari ini yaitu materi tentang mengenal iklan. Persamaan dan perbedaannya adalah persamaannya. Teks pidato dan teks iklan itu sama-sama bertujuan untuk menyampaikan informasi, meyakinkan, dan mengajak halayak umum. Nah, untuk perbedaannya, jika teks pidato itu disampaikan oleh satu orang di depan halayak umum, nah, sedangkan teks iklan atau iklan itu disampaikan melalui poster, melalui media gerak, atau melalui media cetak. Nah, sampai saat ini, sampai sekarang, anak-anak sudah paham kan apa itu perbedaannya? Nah, jika sudah paham, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Boleh anak-anak dilihat ya di Sandia. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan menyimak dan membaca, peserta didik dapat menjelaskan dan mengevaluasi berdasarkan informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam sebuah iklan berbentuk gambar, teks secara akurat, kritis, dan reflektif sebagai rangsangan dan bahan diskusi peserta didik. Nah, jadi Ibu harapkan kalian semua bisa menjelaskan apa itu iklan, ciri-ciri iklan, unsur-unsur dalam iklan, dan dapat menyimpulkan pesan yang ada di dalam menyimpulkan pesan yang ada di dalam iklan. Paham anak-anak sampai sini? Oke, setelah itu untuk mengetahui pemahaman kalian semua, Ibu ingin mengecek dulu ya pemahaman kalian tentang apa itu iklan. Boleh dipindai kode batang yang ada di layar. Ibu waktu 3 menit cukup? Cukup ya. Oke, silahkan mengerjakan. Nah, jika kalian sudah mengerjakan, boleh gawainya disimpan kembali. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu, Ibu ingin tahu apakah kalian
dalam kehidupan sehari-hari pernah melihat iklan ajukan tangan? Nah, betul ya, betul sekali. Kalian pasti sudah ingat atau sudah familiar, sudah sangat sering menemui iklan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu iklan apakah yang sering kalian temui dan seperti apa iklannya yang menarik perhatian kalian? Ada yang ingat? Betul sekali, iklan minuman, iklan kecantikan, ataupun iklan makanan. Betul sekali anak-anak. Nah, lalu ibu akan mengetes kembali apa yang kalian ketahui tentang iklan. Iya, betul sekali. Iklan merupakan media untuk atau pesan untuk menyampaikan informasi. Nah, informasi ini berupa menginformasikan atau menyampaikan pesan berupa promosi, jasa, ataupun promosi tadi ya. Selanjutnya, nah, jika kalian sudah tahu iklan, sudah pernah melihat iklan di sekitar kalian. Nah, sekarang kalian pernah tahu apa itu tujuan dari iklan? Ada yang tahu? Betul sekali ya. Tujuan dari iklan itu adalah untuk mendorong khalayak umum melakukan sesuatu atau mengajak khalayak umum untuk membeli jasanya ataupun barangnya yang diiklankan. Betul sekali ya anak-anak. Nah, selanjutnya, jika kalian penasaran nih apa tentang iklan, mari kita simak baik-baik tentang materi iklan. Nah, iklan adalah yang pertama, iklan adalah media untuk menyampaikan informasi tadi, untuk menyampaikan informasi. Nah, pesan yang disampaikan berupa pemberitahuan, ajakan, atau promosi sebuah barang. Nah, boleh anak-anak dilihat di Salindia. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dalam ada iklan yang efektif. Nah, lalu seperti apa sih iklan yang efektif? Nah, iklan yang efektif adalah iklan yang efektif adalah iklan yang berhasil menarik perhatian khalayak umum. Nah, yang syaratnya yaitu tampilan baik gambar maupun teks itu sesuai dengan apa yang diiklankan dan sesuai dengan konsumen yang dituju. Baik, boleh dilihat ya di Salindia ini. Nah, selanjutnya anak-anak, iklan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada iklan komersial dan iklan non-komersial. Nah, apa itu iklan komersial? Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan khalayak umum, untuk mempromosikan sebuah barang atau jasa. Nah, bisa digarisbawahi, iklan komersial ini itu mencari keuntungan. Ya, paham anak-anak? Paham ya? Nah, seperti ini contohnya. Boleh dilihat anak-anak contoh dari iklan komersial. Nah, ada contohnya di sini adalah iklan kios takjil. Ya, apakah iklan kios takjil ini merupakan iklan yang efektif? Nah, belum tahu kan? Mari kita simpulkan terlebih dahulu pesan apa yang ada di dalam iklan kios takjil ini. Nah, ya, dilihat anak-anak. Nah, betul. Iklan kios takjil itu bisa ditanyakan dengan beberapa pertanyaan, ya. Nah, pertanyaannya itu, iklan apakah itu? Anak-anak, coba siapa yang tahu iklan apakah itu? Iklan kios takjil. Selanjutnya, siapa yang membuat iklan tersebut? Yang membuat iklan tersebut adalah pemilik kios takjil. Kenapa? Karena nama takjil itu belum tentu adalah pemilik kios takjil, nama pemilik kios takjil. Paham ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya, iklan tersebut ditujukan untuk siapa? Apakah jelas konsumennya? Iklan ini jelas ya konsumennya. Nah, untuk siapa? Yaitu untuk ibu rumah tangga yang sedang mencari bahan masakan. Nah, di sini bisa dibuktikan dengan testimoni dari ibu tadi. Ya, boleh dilihat anak-anak gambar atau contoh dari iklan komersial tersebut. Nah, selanjutnya, pesan apa yang ingin disampaikan iklan tersebut? Belum tahu? Nah, dari iklan kios takjil ini, pesan yang disampaikannya adalah mengajak orang-orang untuk membeli bahan masakan di kios takjil tentunya.
Nah, selanjutnya, apakah iklan itu efektif dan menarik perhatian? Ya, betul ya, iklan ini efektif karena tampilan gambar maupun teks sesuai dengan apa yang diiklankan. Betul ya? Ini jas takjal itu menjual bahan masakan. Betul ya? Dan sesuaikah konsumennya? Sesuai, yaitu ibu rumah tangga atau ibu-ibu yang sedang mencari bahan masakan. Selanjutnya yaitu ada iklan non-komersial. Nah, jika tadi iklan komersial itu mencari keuntungan, nah sekarang iklan non-komersial itu tidak mencari keuntungan ya anak-anak. Nah, iklan komersial ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada iklan layanan masyarakat, yang kedua ada iklan pemberitahuan. Nah, jika iklan layanan masyarakat, ini ada contohnya, iklan layanan masyarakat itu bertujuan untuk mengajak dan mendorong masyarakat umum untuk melakukan sebuah tindakan. Ini ada ya contohnya, dilarang buang sampah. Selanjutnya ada iklan pemberitahuan. Di sini bertujuan untuk memberitahukan masyarakat mengenai sebuah informasi. Nah, di sini ada kawasan ini dilarang merokok. Artinya kawasan ini dilarang untuk merokok. Seperti itu anak-anak, paham? Sudah paham ya? Nah, sekarang materi tentang iklan sudah kita lalui ya. Sudah paham anak-anak? Nah, sekarang kalian masih semangat atau tidak? Harus semangat ya, karena sekarang kita akan mengerjakan LKPD, akan mengerjakan latihan secara berkelompok. Boleh anak-anak untuk dibentuk 6 kelompok. Nah, setiap kelompoknya itu terdiri dari 6 orang. Nah, nanti ibu akan bagikan ini LKPD-nya ya. Nanti setiap orang atau setiap kelompok boleh mengisi dari kolom ini ya, jenis iklan itu apa, lalu disimpulkan ya pesannya dengan beberapa pertanyaan, lalu ada kesimpulan. Siap anak-anak? Oke, siap ya? Oke, ibu beri waktu 20 menit, apakah cukup? Boleh dibagikan ya? Ya, itu sudah dibagikan, boleh anak-anak dibagikan kertasnya. Nah, sekarang 20 menit sudah selesai. Ibu minta kalian dari setiap kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, hasil diskusi kalian. Boleh ke depan? Nah, baik, terima kasih ya anak-anak atas presentasi hasil diskusinya. Semuanya sangat-sangat baik sekali, sangat-sangat bagus sekali. Tadi ada pertanyaan ya, ada perbedaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Tadi jika kelompok 2 itu pemilik iklannya, yang iklan komersial itu PT ya. Iya. Nah, iya, tidak apa-apa ya anak-anak perbedaan itu, karena PT dan pemilik itu sama sebetulnya. Nah, dua-duanya betul ya jika dicantumkan dalam hasil lembar kerja, karena PT sebuah perusahaan pun merupakan pemilik gitu ya dari produk tersebut ya. Paham anak-anak? Oke, jika sudah paham, tadi ya sudah ada yang sulit anak-anak? Tadi sudah kita presentasi, apakah ada yang sulit? Apa nih yang sulit dari hasil kerja? Oh iya, yang tadi sudah terjawab. Oke, alhamdulillah sudah terjawab. Nah, mari kita simpulkan materi hari ini. Oke, tadi materi hari ini kita belajar tentang pengertian iklan. Lalu, iklan yang efektif itu seperti apa? Terus, macam-macam iklan, ada iklan komersial dan iklan non-komersial. Selanjutnya kita menyimpulkan iklan. Betul sekali anak-anak ya. Nah, jika sudah kita simpulkan, nah ibu ingin bertanya, bagaimana materi hari ini? Apakah sulit? Apakah menyenangkan? Seperti apa? Oke, menyenangkan ya anak-anak. Jika menyenangkan, nah ibu ada sesuatu lagi nih buat kalian. Ini untuk mengukur kemampuan kalian dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, ada ibu asesmen sumatif. Nah, boleh kalian untuk hindari lagi kode batang yang ada di layar. Nah, boleh dibuka gawainya ya. Ibu beri waktu 3 menit, apakah cukup? Oke, cukup ya. Oke, baik. Sudah selesai semuanya? Oke, sudah selesai.
jika sudah selesai, simpan lagi gawainya. Nah, anak-anak, untuk minggu depan, setiap kelompoknya itu harus atau wajib ya membawa alat tulis, tentunya karton, ya, terus bisa krayon, pensil warna, penggaris, ya, dan pensil penghapus dan lain sebagainya. Karena kita minggu depan akan membuat iklan. Siap anak-anak? Harus semangat ya, kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Nah, alhamdulillah ya anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Mari kita baca doa terlebih dahulu, membaca doa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak tetap semangat dan jaga terus kesehatannya ya. Oke, baik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.